Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Masan SMM. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Kemarin kan sempat ada agenda rapat yang rolling komisi itu Pak, sempat ramai di media, di masyarakat juga. Mungkin bisa diceritakan nih Pak terkait dinamika yang kemarin rolling kemarin itu Pak. Rolling komisi di 2,5 tahun pertama ini menurut saya ya sudah mendekati sempurna. Dalam arti proses demokrasi yang cukup dewasa, semua hampir mayoritas keputusan secara aklamasi, jadi menjadi satu kesepakatan politik bersama-sama, tidak harus saling gontok-gontokan dan lain sebagainya, dan tidak ada diwarnai politik uang dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi tentunya rolling komisi di 2,5 tahun pertama ini menurut saya sudah cukup sangat bagus, sehingga proses kedepannya nanti dalam menjalankan tugas nanti juga akan bisa fokus untuk melayani masyarakat dengan baik. Walaupun ada suara tentang pengondisian dan lain sebagainya, kelompok ini kelompok itu, tapi pada real prakteknya ini juga termasuk kategori yang cepat dalam proses rolling komisi, karena undangan kita buat pada waktu itu ya diselesaikan kurang dari 6 jam lah, semuanya sudah clear semuanya, dari mulai tahun kemarin, Pak? jauh lebih cepat sekarang. Jadi prosesnya itu sangat cepat sekali karena sudah terjadi kompromi politik di semua fraksi, dan semuanya alhamdulillah mayoritas bisa menerima, walaupun pasti ada 1-2 yang tidak belum bisa ikhlas lah, tetapi tentunya ini bagian dari keputusan politik yang sudah menjadi yang sudah terselesaikan semuanya, dan setelah selesai juga alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Karena kemarin kan sempat ramai rapat komisi itu sampai tengah malam dini hari gitu kan Pak, untuk pemilihan itu sebenarnya seperti apa Pak kejadiannya? Ya karena sebetulnya nggak begitu lama ya, karena kan kita mulai dari jam 4 sore. Jam 4 sore menjelang buka puasa kan harus kita skores buka puasa dulu, dan sholat maghrib, sholat tarawih, sampai dengan selesai sholat tarawih. Jadi kan kita skores berapa jam ini, hampir 4 jam kita skores. Setelah itu kita mulai lagi, dan ya proses kompromi terjadi untuk pemilihan komisi D. Untuk alat kelengkapan yang lain, Bapemperda juga aklamasi, Badan Kehormatan aklamasi. Jadi ya cukup dewasa dalam proses demokrasi pemilihan alat kelengkapan 2,5 tahun di DPRD ini. Ini memang yang terjadi di komisi D itu memang bisa dikondisikan ya Pak kemarin itu? Kan ya biasa ada dinamika proses pemilihan, itu biasa, tetapi yang jelas semuanya bisa menerima dan sudah menjadi satu keputusan politik bersama, dan sekarang sudah baik, sudah bisa menjalankan, sudah di komisi masing-masing, karena setelah itu langsung bekerja membahas LKPJ Bupati tahun 2021, dan ya mereka kompak menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. Artinya memang aturan 2,5 tahun menjabat itu memang sudah terjatuh ya, sudah teratur, nggak boleh lebih ataupun kurang begitu ya Pak? Karena sebelumnya sepertinya ada masa jabatan yang melebihi 2,5 tahun gitu. Ya sudah diatur dalam salah satu tata tertib DPRD, jabatan itu 2,5 tahun. Maka jabatan pimpinan komisi itu 2,5 tahun. Maka setelah 2,5 tahun itu harus dipilih lagi. Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi tersebut. Maka tentunya anggota komisi itu kan perwakilan dari masing-masing fraksi. Seluruh fraksi mengirimkan sesuai dengan kesepakatan secara berimbang antara komisi A, B, C, dan D. Dan semuanya sudah diputuskan dalam satu rapat pimpinan bahwa komisi A beranggotakan
9 orang, komisi B 12, komisi C 10, komisi D berapa? 10 apa 11? 10 kayaknya. Jadi itu yang sudah menjadi kesepakatan rapat pimpinan bersama ketua-ketua fraksi. Dan sudah dikirimkan secara administrasi, semuanya sudah terpenuhi, kita gelar dan mendapatkan hasil. Ketua komisi A dari PDI Perjuangan, ketua komisi B dari Golkar, ketua komisi C dari fraksi Amanat Hanura Demokrat, komisi D dari PKB. Jadi itu satu kompromi yang baik yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Artinya memang keputusan pimpinan kemarin, pimpinan komisi itu karena anggota saja atau ada keterlibatan fraksi di situ, Pak? Ya kan fraksi yang mengirimkan, menugaskan mereka di komisi-komisi. Tentunya ada pesan-pesan dari fraksi yang harus dilaksanakan oleh anggota fraksi gitu. Dan semuanya berjalan dengan baik. Dewasa lah, sudah dewasa dalam berpolitik. Sudah terkondisikan gitu, Pak? Ya sudah bisa menerima dari satu hasil proses demokrasi yang menjadi keputusan itu. Apapun hasilnya sudah menjadi keputusan bersama dan sudah sah sesuai dengan aturan yang ada. Kami akan jeda sebentar, Bapak. Bisa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lingkar. Bisa masih bersama kami di Lingkar TV. Bapak, kalau kami tadi membahas soal rolling komisi ini, saat ini kami akan membahas soal tugas dari komisi tersebut yang nantinya akan dijalankan. Kalau di tahun 2020, Pak, ada wacana atau Bupati mengatakan bahwa akan memfokuskan pada pelayanan kesehatan dan juga infrastruktur. Menggarisbawahi infrastruktur nih, Pak. Dari 2020 ke 2022 ini, ada infrastruktur yang paling menonjol atau hasil dari pembangunan infrastruktur yang paling menonjol itu apa, Pak? Kita ketahui bersama bahwa di tahun 2020 itu awal pandemi. Awal pandemi yang tentunya kegiatan yang sudah kita rencanakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kudus, waktu itu direfocusing. Direfocusing yang untuk penanganan COVID-19. Dan tentunya ini sangat mengecewakan apa yang menjadi harapan masyarakat. Anggaran sudah kita putuskan, sudah kita dok, mulai proses pembahasan APBD bersama Bupati dan DPRD sudah clear. Nah, tetapi dalam proses perjalanan karena ada COVID-19 maka direfocusing untuk penanganan COVID dan untuk untuk kesehatan ya yang menjadi utama pada waktu itu. Kita ketahui bersama bahwa COVID di Kudus sangat luar biasa, merajalela, yang tentunya butuh penanganan ekstra. Sehingga di tahun 2020 anggaran untuk infrastruktur kita refocusing. Di 2021 masih fokus lagi dalam proses penanganan COVID-19 dan ada sedikit recovery ekonomi. 2021 lebih parah lah, belum bisa merealisasikan keinginan masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur. Angka yang kita alokasikan waktu itu kurang lebih hanya 10 miliar untuk pemeliharaan saja, khususnya bidang jalan, jembatan, dan irigasi. Infrastruktur yang lain misalnya pendidikan dan masih tetap berjalan walaupun tidak begitu banyak. Infrastruktur kesehatan juga tetap jalan walaupun tidak begitu banyak. Masih fokus pada bagaimana COVID-19 ini keluar dari Kudus khususnya. Dan tentunya pengendalian COVID ini ya sangat luar biasa lah. Kerja siang malam, kekompakan dari seluruh jajaran Forkopimda, tenaga kesehatan, masyarakat, RT, RW, semuanya dilibatkan dalam rangka pengendalian COVID yang ada di Kudus ini. Menjadi viral seperti di India. Melihat orang bagaimana di rumah sakit dan lain sebagainya, waduh ngeri sekali. Dan tentunya ini juga kita informasikan kepada masyarakat bahwa tahun 2020
kita kena refocusing untuk infrastruktur, mohon bersabar. 2021 masih fokus lagi pada penanganan COVID dan anggarannya tidak begitu besar. 2022 sudah alhamdulillah ada peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang ada di Kabupaten Kudus, dan tentunya diharapkan setelah memang COVID benar-benar tidak ada di Indonesia, di Kudus pada khususnya, secara anggaran nanti bisa lebih longgar, dan tentunya secara bertahap pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan dan lain sebagainya sudah mulai bisa kita realisasikan. Tentunya butuh kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, saling membantu untuk bagaimana protokol kesehatan ini tetap dijalankan. Ini menjelang Lebaran jangan sampai abai, sehingga nanti ya kembalinya kalau kita mau jaga protokol kesehatan, masyarakatnya sehat, ekonominya nanti bisa kuat, APBD-nya juga normal kembalinya untuk bagaimana yang diharapkan masyarakat bisa kita realisasikan. Untuk mengejar ketertinggalan Pak, dari 2 tahun kemarin kan sempat tertunda pembangunan mungkin. Untuk mengejar ketertinggalan itu mungkin harus bagaimana Pak? Ya anggaran nanti ke depan di samping untuk pembangunan infrastruktur ya harusnya sudah mulai nanti dalam penyusunan APBD 2023 yang sudah dimulai, RKPD sudah, nanti ditindaklanjuti dengan penyusunan KUA, PPAS dan lain sebagainya, itu infrastruktur bisa mulai ditambahi untuk alokasi anggaran. Biar apa? Seperti yang tadi disampaikan, jalan-jalan yang rusak, sementara baru kita bisa tambal sulam, belum bisa melakukan pembangunan secara maksimal. Tapi itu tidak apa-apa, yang penting jalan tetap mulus, tetap baik. Untuk nanti kualitas yang misalnya harus dibeton ya nanti menunggu APBD kita pulih tanpa pandemi, sehingga kesiapan untuk pembangunan dan anggaran sudah nanti bisa kita siapkan. Tentu saya juga berharap kepada pemerintah pusat ini tentang penggunaan DPHJHT, penggunaan dana bagi hasil cukai ini yang saat ini menurut kami belum sesuai dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Kita punya alokasi kurang lebih 174 miliar di DPHJHT, tapi penggunaannya ya diatur oleh pemerintah pusat dan di dalamnya tidak ada infrastruktur. Kami berharap nanti ya salah satu untuk mengejar infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang ada di Kudus, ya tolong Kudus untuk PMK DPHJHT penggunaannya biar disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kita ada 174 miliar yang APBD 2022, masih ada silpa 106 miliar. Itu kan angka besar yang tentunya kalau itu bisa digunakan untuk infrastruktur, ya pasti akan cepat mengejar ketertinggalan selama 2020, 2021, 2022 ini. Terkait itu Pak, kemarin kan sempat ada viral nih Pak, ada sekolah yang ambruk dan sebagainya. Itu kan terkait pembangunan sekolah juga nih Pak, untuk infrastruktur sekolah. Nanti untuk di tahun 2022 ini apakah sudah ada anggaran untuk itu atau bagaimana Pak? Sebetulnya penganggaran sekolah itu kan sumbernya dari APBN ada, APBD provinsi ada, APBD kabupaten ada. Tinggal bagaimana secara pendataan dinas pendidikan ini melakukan secara fair, secara baik. Mana yang memang prioritas untuk kita bangun ya datanya diberikan. Apakah itu melalui pokok-pokok pikiran DPRD, melalui anggaran yang dari eksekutif, dari DAK, dari provinsi, itu harus ada skala prioritas. Jangan pada posisi sekolah yang memang belum membutuhkan dikasih anggaran, sekolah yang membutuhkan malah tidak dikasih. Lah ini yang penting menurut saya. Proses pendataan ini diselesaikan biar nanti anggarannya tepat sasaran. Khususnya untuk infrastruktur pendidikan. Belum ada data yang baik untuk sekolah dalam keadaan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Belum ada pendataan yang baik sehingga masih ada warna-warni sekolah ambruk dan lain sebagainya. Ya harus memperbaiki kinerja dari OPD pendidikan ini. Artinya memang harus memiliki data dulu atau sudah memiliki anggaran dulu atau bagaimana? Tapi tahan dulu Pak, kami akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lingkar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kami Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dalam mengemban tugas untuk memfasilitasi dan mendukung kinerja dan fungsi DPRD Kabupaten Kudus, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi legislasi. Maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih bebas melayani. Untuk mewujudkan komitmen tersebut telah dilakukan perubahan pada 8 area perubahan sebagai berikut. 1. Manajemen perubahan. 2. Deregulasi kebijakan. 3. Penataan dan penguatan organisasi. 4. Penataan tata laksana. 5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. 6. Penguatan akuntabilitas. 7. Penguatan pengawasan. 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami siap, kami mendukung, kami bertekad serta berkomitmen untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus menjunjung tinggi tata nilai kami, yaitu siap, sinergitas, inovatif, akuntabel, dan profesional.
adanya inovasi ini, kami jadi lebih mudah untuk berkunjung ke kantor DPRD Kabupaten Kudus ini. Kini kami tak perlu jauh-jauh datang ke kantor DPRD. Hanya dengan mengakses link yang tersedia, kami sudah bisa melakukan reservasi kunjungan ke kantor DPRD Kudus ini. Harapannya, semoga pelayanan tersebut dapat dipertahankan dan lebih optimal lagi. Jadi pelayanan di sekretariat DPRD Kabupaten Kudus ini ramah-ramah, santun, dan tentunya juga praktis. Senang rasanya bisa magang di sini, banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan. Tentunya saya juga berharap semoga pelayanan di sekretariat DPRD Kabupaten Kudus ini akan tetap prima untuk seterusnya. Kami terus berupaya melakukan yang terbaik dengan tetap terus berinovasi. Bersama-sama membangun diri untuk menjadi pribadi yang bermartabat, konsisten dalam kedisiplinan. Mari bersama membangun negeri dengan melakukan percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Lingkar TV. Terkait tadi Pak, harus didata dulu apakah sudah ada anggarannya dulu atau bagaimana Pak untuk pembangunan? Kalau anggaran itu setiap tahun kita kan ada, jangan pernah khawatir lah, anggaran itu kan setiap tahun ada. Tinggal bagaimana hal yang mendesak. Kalau memang sekolahan itu membahayakan, karena kegiatan belajar mengajar itu kan harus di tempat yang layak. Jangan sampai nanti ada muridnya, sekolahnya ambruk kan bermasalah. Maka pendataan ini harus jelas. Mana sekolah dalam keadaan rusak berat. Misalnya. Jadi nanti kita dalam mengalokasikan anggarannya jelas. Anggaran itu mau dikasih berapapun ya selalu bilang kurang. Tetapi kan ada prioritas. Ada prioritas yang tentunya yang memang dalam kondisi berat itu kita dahulukan, kita kasih anggaran dulu. Tidak yang sudah baik kita kasih anggaran. Dan sumbernya ada beberapa sumber dari APBN, misalnya DAK. Berapa puluh miliar kita mendapatkan DAK. Berapa puluh kita mengalokasikan pakai APBD. Ini kan bisa sinkron harusnya. Ini yang ditackle oleh APBN, ini ditackle oleh APBD provinsi, ini pakai APBD kabupaten. Sehingga kolaborasi itu nanti pasti akan menghasilkan satu proses pembangunan yang memang terencana dengan baik, tidak asal-asalan. Jadi ada sekolah yang memang membutuhkan ya kita bantu, kita selesaikan secepat-cepatnya melalui misalnya seperti ini, anggaran perubahan. Kalau memang hari ini ada data yang sekolahan mendesak ya kita kasih alokasi di perubahan anggaran. Yang memang masih sedang ya kita boleh alokasikan di APBD murni 2023, kan begitu Pak. Ini memang harus ada pendataan yang sinkron. Iya. Untuk merealisasikan pembangunan itu. Betul. Ini Pak, terkait pemulihan ekonomi Pak. Karena kan direncanakan akan melakukan pemulihan ekonomi secara maksimal di tahun ini juga tahun depan ini Pak. Ini bagaimana Pak di Kabupaten Kudus? Pemulihan ekonomi secara program dari pemerintah pusat sudah ada subsidi upah, ada BLT buruh rokok, ada sekarang BPNT yang ditunaikan, kan ya banyak program dari pemerintah yang tentunya pemerintah pusat yang tentunya untuk recovery ekonomi ini. Dan dari pemerintah kabupaten juga kami berupaya memberikan bantuan bantuan kepada petani. Misalnya satu contoh, bantuan ternak, kita berikan bantuan kolam lele beserta bibitnya, bantuan ayam, kalkun dan lain sebagainya, itu kita berikan bagian dari stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Jadi kalau kita lihat di lapangan ya mereka sangat ya cukup terbantulah dengan adanya program bantuan dari pemerintah, termasuk bantuan modal yang diberikan oleh pelaku UMKM yang ada di Kudus, warung-warung makan, warung-warung kecil, itu diberikan bantuan modal yang melalui Dinas Perinkop UMKM, yang ini diharapkan nanti mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan tentunya nanti berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kudus. Kalau untuk beberapa bantuan tadi, ada suara dari masyarakat nggak? Mungkin ada yang belum kebagian bantuan atau bagaimana Pak? Biasa kalau itu, kalau ada bantuan ya semuanya pada minta. Ya harus membangun mental karakter masyarakat agar sadar bahwa bantuan itu diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak semua rata harus dikasih bantuan dari pemerintah, bukan, tetapi bagi yang berhak membutuhkan, bagi yang membutuhkan, dan pemerintah sudah mempunyai data. Apakah data dari dinas sosial, dari BPS dan sebagainya, itu kan walaupun sampai dengan saat ini data masih bermasalah, tapi masyarakat ya sudah banyak yang mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten terkait dengan recovery ekonomi yang ada di khususnya di Kabupaten Kudus. Memang artinya keluhan seperti itu ya tetap berdatangan gitu ya Pak dari masyarakat? Atau memang sudah tidak ada keluhan dari masyarakat untuk tidak mendapatkan? Ya keluhan itu kadang-kadang masalah bantuan ini kompleks ya persoalannya. Ya memang single data itu penting. Jadi antara pemerintah kabupaten menurut saya harus punya data sendiri. Yang data itu nanti diupdate setiap saat ketika pemerintah pusat membutuhkan. Tidak terus datanya dari pusat yang dipaksakan untuk kita pakai, kan begitu. Karena yang namanya orang miskin itu kan ya berkembang. Apakah berkembang dalam arti naik jumlahnya atau berkurang, kan begitu. Karena kalau ekonominya naik ya harus jumlah orang miskin berkurang. Nah, di musim COVID-19 ini khususnya di Kabupaten Kudus tingkat pengangguran dan kemiskinan kita naik. Ya semoga saja ini segera dalam proses recovery ekonomi ini kita segera pulih kembali, kemiskinan turun, pengangguran juga turun, ekonomi masyarakat jalan, usaha jalan, masyarakatnya semakin sejahtera. Artinya kalau untuk yang menangani pengangguran tadi, apakah disiapkan lapangan pekerjaan atau bagaimana Pak? Kalau dari kita ada program namanya bantuan modal untuk pelaku usaha, ada bantuan untuk peternakan, ada bantuan perikanan. Itu upaya juga. Ya, itu kan upaya untuk mereka ada tambahan atau ada peluang untuk bekerja. Itu yang kita lakukan. Yang tentunya ya salah satu contoh itu bantuan modal itu diupayakan mereka untuk bisa di situasi pandemi ini tetap bisa eksis, sambil kita juga mensosialisasikan ada program pemerintah pusat, misalnya pinjaman KUR itu kan bunganya rendah, masih juga pelatihan di BLK, Balai Latihan Kerja, kita kan juga melatih banyak orang untuk mereka punya keterampilan, dan ketika punya keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar ya tentunya ini nanti akan nyambung. Jadi ketika punya keterampilan dibutuhkan, mereka bisa bekerja, dapat hasil, maka mereka akan keluar dari zona pengangguran dan zona miskin, kan gitu. Terkait ini Pak, pesan-pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Kudus sendiri dan beserta anggota DPR yang lainnya untuk nantinya keluar dari COVID-19 dan bersinergi bersama gitu untuk keluar dari COVID-19 dan recovery bersama, gitu. Seperti apa Pak? Tetap jaga protokol kesehatan. Bahwa COVID-19 masih ada, iya. Oleh karena itu mari bersama-sama sosialisasikan, kendalikan COVID-19 agar masyarakat mengikuti program pemerintah yang namanya vaksin 1, vaksin 2 maupun booster. Tolong itu juga dibantu untuk bisa disosialisasikan dan masyarakat mengikuti program tersebut. Yang kedua,
untuk recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, ya mari kita bersama-sama saling membantu. Saling membantu, ya yang kuat membantu yang lemah. Dengan adanya program pemerintah ini, tolong kami diawasi juga, dipantau. Kalau ada yang salah, ada yang memang belum berhak kok tidak dapat, ya kita diberi informasi. Kalau yang ada yang sudah mampu kok mendapatkan, ya tidak usah diterima, biar nanti bisa dialihkan yang lain, biar ada pendataan yang benar, karena data itu bukan hanya bersumber dari kita, tapi ada yang sudah dari pemerintah pusat, yang sehingga ini harus dikolaborasi, harus sinkronisasi, maksud saya disinkronkan antara data pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih, tidak ada satu keirian, oh ini orangnya sudah keluar dari zona miskin, sudah kaya, tapi mendapatkan dan lain sebagainya. Itu kan timbul nanti tidak baik dan menjadi situasi gaduh lah di bawah. Yang selanjutnya anggota DPRD yang sudah terpilih menjadi pimpinan di masing-masing komisi untuk segera menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, layani masyarakat dengan baik, bantu masyarakat sesuai dengan sumpah janji jabatan DPRD, bahwa kita akan terus tetap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang kita wakili. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan bersama kami pada siang hari ini. Ya, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Masa SEMM, dan nantikan program dialog eksklusif lainnya di Lingkar ini. Sampai jumpa.